Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Wahyubowo, dosen Prodi D3 Teknik Informatika Kampus Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ambil, yaitu dasar pemrograman. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan pada semester ganjil dengan 3 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu mengenal dan mampu melakukan instalasi bahasa pemrograman Python. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami struktur dasar pemrograman Python. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan struktur kontrol bahasa pemrograman Python. Yang keempat, mahasiswa mampu Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek di bahasa pemrograman Python. Kelima, mahasiswa mampu membuat tampilan antarmuka di bahasa pemrograman Python. Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Pokok-pokok bahasan yang dipelajari meliputi pengenalan dan instalasi Python, struktur dasar pemrograman Python, struktur kontrol, fungsi, pemrograman berorientasi objek, modul, dan tampilan antarmuka. Materi yang diberikan yaitu yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, struktur dasar Python. Yang keempat, percabangan. Kelima, perulangan. Keenam, fungsi. 7, pemrograman berorientasi objek. 8, antarmuka. Dan ke-9, pengenalan kecerdasan buatan. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu satu, itu metode ceramah, yang kedua metode demonstrasi, dan yang ketiga metode dengan tugas besar. Metode pengumpulan tugas saya menggunakan Learning Management System yang di Politeknik Negeri Semarang disebut dengan Elmino. Kemudian beberapa inovasi, strategi, dan metode pembelajaran yang saya terapkan ini memiliki tujuan itu mempercepat pembelajaran mahasiswa dalam memahami bahasa pemrograman Python. Metode ceramah yang saya gunakan ini memberikan penjelasan beberapa materi. Metode demonstrasi ini saya lakukan dengan memperagakan praktek, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui menggunakan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Metode proyek tugas besar, metode ini saya lakukan dengan berbagi pekerjaan dan tanggung jawab sesama mahasiswa untuk dapat dilaksanakan secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan akhir bersama. Untuk memudahkan penyampaian materi, saya selalu mempersiapkan bahan ajar, baik itu dalam bentuk slide, materi, maupun dalam bentuk buku ajar atau handbook yang sesuai dengan perkembangan materi dasar-dasar pemrograman. Dalam pembelajaran dasar-dasar pemrograman, kriteria dan penilaian didasarkan pada kebenaran penjelasan, kemampuan komunikasi, kerjasama, dan hasil dari ujian akhir, ujian tengah, dan proyek tugas besar. Berikut ini adalah video proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Bahasa pemrograman namanya apa? Python ya? Bukan Python ya? Nanti dikira kalau kalian nanti ditanya belajar Python, nanti dikira belajar bukan ya. Jadi memang bahasa pemrogramannya ini bernama Python. Python ini sekarang sedang banyak digunakan di beberapa pengembang developer, baik itu untuk kecerdasan buatan, mobile, web juga. Tapi yang paling sering digunakan adalah kecerdasan buatan. Kalau kalian lihat mobil Tesla itu bisa mengendarai sendiri, itu dia menggunakan namanya apa? Kecerdasan buatan atau globalnya kita nyebutnya AI.
AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Nah, di balik kecerdasan buatan itu sebenarnya itu kita melakukan sebuah proses pembelajaran. Bukan kita ya, tapi sistemnya itu melakukan proses pembelajaran. Ada istilah machine learning, ada deep learning. Itu tool algoritma. Bahasa yang digunakan 80-90% itu menggunakan bahasa programan Python. Ya, pemrograman Python. Nah, dulu di angkatan saya, di zaman saya, bahasa pemrograman itu pakai bahasa C. Sekarang bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman Python. Ini sangat mengikuti zaman. Jadi kalau nanti kalian belajar terkait kecerdasan buatan, ya, itu akan pakai bahasa programan Python. Oke, kita mulai. Ya, ini ada beberapa materi ya. Ada struktur dasar Python ya, sampai data entry. Tapi saya akan lebih menitik beratkan di pertemuan ini adalah struktur dasar Python ya. Saya yakin ada beberapa yang dari SMA, SMK. Jadi track kalian itu berbeda. Ada yang sudah paham dulu, ada yang berbeda dari nol ya. Gitu kan? Ya. Coba kita nanti belajar bersama. Oke ya. Jadi fungsi bahasa pemrograman Python menjadi salah satu bahasa pemrograman untuk membangun server ketika Anda membangun website. Jadi Python ini banyak digunakan untuk ini ya, salah satunya adalah membangun server ketika Anda membuat website. Kemudian membuat prototipe atau pengembangan perangkat lunak siap produksi. Nah, ini banyak contohnya ya. Bisa perangkat lunak berbasis web, desktop maupun Android. Tapi kalau Android dan web biasanya menggunakan library khusus. Kemudian membuat workflow di dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian membaca dan memodifikasi sebuah file di dalam pembangunan sistem database. Nah, ini mungkin beberapa kalian masih awam ya, apa itu database, server, perangkat lunak. Mungkin ada yang sudah paham. Ya basicnya dari SMK, perangkat lunak, jaringan pasti sudah paham. Kemudian menangani big data dan menjalankan pemrosesan matematik yang kompleks. Big data apa? Ada yang tahu big data? Big data. Oke, sekarang kalau kalian mau buka YouTube, bukan mau ya, tapi sudah membuka YouTube. Beranda kalian itu kenapa kok beranda yang isinya file-file atau video atau lagu-lagu yang kalian suka? Kenapa? Algoritma. Ya, misal nih saya sering putar lagu Sang Dewi, Leodia. Ketika saya buka YouTube di beranda, itu isinya kok Leodia semua. Padahal kita belum apa-apa, tapi YouTube itu sudah memberikan saran bahwa kalian akan membuka Leodia. Ada lagi kira-kira? Nah, ini salah satu contoh penerapan dari big data ya. Big data itu kalian ketika kalian membuat sebuah account di YouTube, ini contoh ya, salah satu contoh. Terus kalian memiliki email dan ketika kalian mengetikkan kata kunci di YouTube, itu dia akan masuk ke sebuah sistem namanya sistem data. Akun kalian itu langsung sistem bahwa kalian ini memiliki interest di bidang ini, suka ini, seperti itu. Nah, itu sistem dari big data. Jadi datanya itu disimpan, lalu diproses menjadi sebuah sistem pengambil keputusan. Jadi apa yang sudah kalian cari, histori kalian itu terrecord. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh. Oke, statement adalah instruksi atau kalimat perintah yang bisa dieksekusi oleh Python. Nah, ini saya harus pelan-pelan. Saya yakin ada yang baru memahami dan baru sudah memahami. Oke. Ini adalah salah satu contoh statement dari bahasa pemrograman Python. Ada print hello dunia ya. Biasanya tulisannya hello world, tapi saya modifikasi dengan hello dunia. Print ini digunakan untuk mencetak
sebuah statement, ya, perintah untuk mencetak, ya, print. Nah, nanti akan tercetak hello dunia yang ada di dalam tanda petik itu akan tercetak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Backslash-nya ini, ya, kita lihat ini backslash ini digunakan untuk memberitahu Python bahwa ini itu masih dalam satu bagian atau satu garis. Kalau ini ya, ini tidak dikasih backslash, ya, yang terjadi apa? Yang terjadi error. Kenapa error? Karena masih di line 1 ini dia tidak pakai strukturnya Python. Strukturnya Python kalau kalian mau cetak, berarti kalian harus pakai ini juga. Harus pakai print dalam kurung tanda petik masih di line 1. Nah, ini harus pakai struktur ya. Strukturnya Python. Kalau kalian langsung melakukan seperti ini, masih di line 1. Ini akan terjadi apa? Error. Atau istilahnya bug. Error. Nah, nanti kalian di dasar programan ini akan banyak mengalami error. Nah, ada pembelajaran yang namanya error handling atau penanganan error. Oke. Ini ya, masih di line 1. Nah, pertanyaan adalah tadi Mbak, siapa namanya Pak? Zahra. Ini kalau nggak dikasih backslash gimana Pak? Oke, ini saya kasih tanda titik 2 kurung ya. Ini juga print, saya kasih di sini. Dia akan tercetak masih di line 1 ini di bawahnya. Seperti itu. Sama kayak di ini. Jadi itu gunanya dari backslash. Ada lagi mau ditanyakan? Ada. Kita lanjut. Oke ya. Statement yang ada di dalam atau diapit oleh tanda kurung seperti ini ya, tanda kurung siku, kurawal, sama tanda kurung biasa ini tidak memerlukan tanda backslash. Nah, ini saya tulis nama hari di dalam kurungnya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Lalu saya cetak print nama hari. Tercetak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Paham? Nah, di dalam satu line itu atau dua line itu terdiri dari beberapa istilah. Ya. Kalau ini ya, nama hari ini istilahnya apa? Variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah tempat untuk menampung sebuah data atau value atau nilai. Gimana kita tahu itu sebuah variabel? Gimana Mas? Kita bisa tahu itu sebuah variabel. Kita lihat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu sebuah value, sebuah nilai, sebuah data. Lalu ditampung ditampung di dalam sebuah variabel bernama nama underscore hari. Lalu print ya, cetak, dia suruh mencetak. Dia tidak lagi cetak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu enggak. Tapi dia langsung cetak tempat penampungannya yang bernama nama underscore hari. Jadi nama underscore hari ini hanya sebuah wadah, tempat yang akan tampil di outputnya adalah nilai dari wadah tersebut. Ya, tadi sudah benar, itu bernama variabel. Ya. Nah, ini kalian belajar pelan-pelan. Ya. Tempat untuk itu bernama variabel. Python menggunakan tanda indentasi atau dalam kurung spasi sebagai penanda blok. Ini lumayan rumit ya. Nah, ini nanti akan masuk ke bab 3 atau 4 kalau nggak salah. Namanya percabangan. Ya.
Jadi kalau di dalam dunia pemrograman itu kalian akan sangat umum bertemu dengan percabangan atau kondisi. Contoh tadi ya, jika usia saya kurang dari 17, maka saya tidak bisa membuat SIM. Jika usia saya lebih dari 17, saya bisa membuat SIM. Seperti itu. Nah, sistem akan melihat jika saya misal diisi data tadi, misal variabelnya saya beri nama A. Paham dan kira-kira gimana pahamnya? Ya, jika usia ini apa di sini? Usia lebih dari sama dengan 7, maka dia akan mencetak, diterima masuk SD, dinyatakan lulus. Else, jika tidak, atau jika tidak di usia lebih dari sama dengan 7, maka dia else itu sama dengan jika tidak, atau pilihan yang lainnya. Kayak tadi, usianya saya input umur sama dengan 18. Nah, percabangannya if ya, umur kurang dari 17, bahasa programnya print tidak bisa membuat SIM. Else bisa membuat SIM. Output yang akan keluar apa? Tadi saya inputkan umur itu 18. Bisa. Paham ya? Jadi if else ini dia memberikan sebuah pilihan kepada sistem mana yang akan dieksekusi. Ya. Mana yang akan dieksekusi. Seperti itu. Itu akan dijelaskan lebih detail di bab 3 nanti. Bab 3 atau bab 4 setelah ini. Namanya babnya percabangan. Oke. Ini masuk ke poin berikutnya. Ya. Sebagai penanda string, ini masih semakin bingung lagi ya. Apa itu string? Apa string kira? Ada yang tahu? String? Oke, saya nanti akan jelaskan. Python menggunakan tanda kutip baik tunggal, ganda, 3 digunakan untuk string multibaris ya. Jadi gini Mas, Mbak. Ini akan berbicara tentang data. Ya, ini nanti ada bab ini ada tentang tipe data namanya ya. Jadi tipe data itu ada macam-macam. Tipe data untuk angka, tipe data untuk karakter, untuk kalimat, untuk desimal. Angka pun ada angka desimal, ada angka non desimal. Itu tipe datanya macam-macam. Nah, kalau kita menggunakan tipe data angka, itu umumnya digunakan di dalam bahasa Python ini namanya apa? Integer. Jadi nanti akan semakin paham kalian ya. Lalu tipe data yang desimal apa? Tipe datanya namanya float. Ya, FLOAT, float. Kalau string ini digunakan untuk karakter lebih dari 1. Ya. Jadi begitu. Ada yang bertanya sampai sini? Ada? Enggak? Ada? Mbak Zahra. Ya. Ada lagi, Mas? Belakang? Gak apa-apa ya. Bingung itu udah wajar ya. Oke. Poin kedua, untuk komentar diawali dengan tanda hash. Itu bukan hashtag. Hash. Nah, kalau tag itu berarti kalian nge-tag ya, mengambil. Ya, kalau hash, kalau bahasa itu ya pagar gitu ya. Oh, tanda pagar. Tanda hash. Yang artinya tidak diproses sebagai statement code. Ya. Nah, contoh ya. Oke, ada contohnya ini. Oh, enggak ada. Jadi, misal begini, Mbak. Kalian kalian seorang programmer.
kalian sudah membuat 1000 line program coding. Terus kalian tiba-tiba resign dari pekerjaan kalian atau dipindah tugaskan. Pekerjaan kalian ini dilanjutkan oleh teman kalian. Nah, teman kalian melihat ribuan line kode itu cara pahamnya gimana? Melalui komen. Benar, pakainya hashing. Jadi misalnya seperti ini. Ini ya, dalam satu line ini print case sensitive. Lalu di belakangnya saya beri hash. Saya tulis ini untuk mencetak case sensitive. Mulai dari hash sampai sensitif ini dia tidak akan dibaca Python. Ya. Dia tidak akan mengalami bug. Walaupun kalian nulis apapun yang kalian tulis di situ, dia tidak akan mengalami bug. Berarti hash ini istilahnya komentar atau komen. Ya. Jadi memberitahu bahwa ini untuk apa? Ya. Nanti kalau di dalam real pekerjaan kalian akan seperti itu. Ya. Mungkin di saat perkuliahan ini tidak terlalu penting ya komen itu ya. Tapi nanti kalau kalian real magang seperti ini, teman-teman kelas 2 magang, ketika kalian suruh coding dan codingannya itu bukan dari kalian melanjutkan dari codingan sebelumnya. Nah di situ kalian akan membaca, oh ini tuh satu line ini tuh untuk ini, satu line ini tuh. Taunya dari komen. Komen ini untuk memberitahu, line ini untuk cetak ini, line ini untuk ini, line gitu ya. Ketika kalian berikan keyword hash di depan, itu dia akan tidak variabel tadi saya beri nama print, itu nggak bisa. Ya. Variabel saya beri nama if, nggak bisa. Karena kata-kata itu, keyword tadi itu sudah ditetapkan Python dengan fungsinya. Ya, nggak cuma ditetapkan, tapi ada fungsinya. Print ya untuk cetak, if berarti dia masuk percakapan, else berarti dia pilihan lain dari percakapan tersebut, for berarti dia untuk perulangan, and itu berarti untuk menghentikan script kode gitu. Ya, jadi beberapa kata kunci ini sudah ditetapkan Python dengan fungsi-fungsi, jadi tidak bisa digunakan di bahasa atau bahasa pemrograman yang as import ini ketika kita mau mengambil library dari tempat lain. Library itu bukan karena langsung tempat perpustakaan, bukan ya. Library itu satu kumpulan kode yang sudah sepaket. Paham tidak? Kalian tinggal import, misal seperti ini. Saya mau deteksi wajah, ya, masuk ranah kecerdasan buatan ini. Daripada saya membuat kode ribuan line, padahal di Python ini sudah disediakan library yang untuk menggunakan kecerdasan buatan tersebut. Saya tinggal panggil namanya aja, import saya lupa namanya. Saya lupa. Nah, ribuan kode yang sudah disusun tadi itu akan masuk ke program kalian tanpa kalian ngoding dari awal. Itu import dari library ya. Library seperti itu ya, paham ya? Nah nanti akan paham ketika kalian praktek langsung ya. Sekarang masih kalian akan tulis seperti ini, hash, kasih kalian tanda hash ya, atau komen. Itu di dalam komen atau setelah komen dia kan tidak akan terbaca. Tapi kalian akan paham, oh line ini untuk apa? Deklarasi, inisialisasi. Dan angka 25 dapat disebut dengan operan. Ya. Nah, ini ada beberapa macam operator. Ada plus, minus, kali, bagi, apa ini? Persen. Iya, tentunya persen, tapi digunakan untuk modulo atau sisa hasil bagi, ya. Lalu ini ada tanda 2, digunakan untuk pembagian 2. Ya. Terus? Tapi kalau kurang dari 2 itu tujuannya nggak ikut. Ya.
Itu sepele ya, tapi akan berdampak besar nanti ke program kalian. Ya, tanda sama dengan ini, kalau kalian nggak tulis, misalnya jika if ya, umur kurang dari 17, maka bisa cetak SIM. Tidak bisa cetak SIM, ya. Jika ini saya kasih sama dengan, berarti angka 17 ini bisa masuk loh. Padahal kalian sudah buat untuk misal kepolisian, ya. Kepolisian minta nanti kurang dari 17 nggak boleh ya Pak ya? Iya Pak. Nah kalian di codingnya kalian tulis sama dengan. Ya, ketika masyarakat yang betul, saya 17 ternyata sudah bisa. Padahal di bawah 17 ini belum bisa maksudnya. Sepele tapi bisa jadi itu ya, panjang lah itu. Makanya ini benar-benar ada perbedaannya. Nah, saya yakin nggak tahu ya. Raw input digunakan di Python versi lama, kalau nggak salah. Lamanya saya tidak tahu ya versi keberapa. Ada yang tidak menggunakan raw input, berarti dia menggunakan Python versi baru. Cuma saya lupa versi yang keberapa. Jadi kalau kalian nanti install Python, ketika kalian coding mau enter your value, enter your name. Jadi di output kalian bisa menginputkan nama kalian. Nggak cuma cetak, nggak cuma itu. Jadi kalian bisa menginputkan nama kalian atau nama atau data kalian, silakan. Nah, ini untuk open ya. Ketika kalian mau mencetak atau mengambil dari file lain. Demikian deskripsi singkat dari saya dapat memberikan gambaran mengenai bidang pendidikan dan pengajaran pada program studi D3 Teknik Informatika Kampus Politeknik Negeri Semarang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.